STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang metode pendidikan anak. Setelah sebelumnya kita membahas hadis yang ke-33, maka insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-34 yang diberikan judul oleh penulis Iyadatus Sibyani wa Tamriyatuhum. Di antara metode tarbiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan terhadap anak-anak adalah mengambil hati mereka dengan menjenguk dan merawat mereka yang sedang sakit, serta menyertakan mereka dalam kunjungan kita menjenguk anak-anak yang masih sakit atau yang sedang sakit. Kata penulis, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah bin Zaid, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau dan bapak beliau, karena beliau berdua merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid adalah anak kecil, anak muda yang semenjak kecilnya dirawat dan diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bapaknya. Beliau mengatakan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. Maka datanglah sebuah surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salah satu putri beliau, yaitu Zainab, menyampaikan permohonan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau menjenguk bayinya yang sedang sakit parah atau bahkan sudah sakaratul maut. Sakit parah dan sudah sakaratul maut. Di dalam surat tersebut ia menyampaikan agar Nabi datang dan mengabarkan bahwa putranya yang masih kecil tersebut sedang sakit parah, bahkan sudah dalam keadaan sakarat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan orang yang membawa surat putrinya tersebut, irji' ilaiha, kembalilah engkau kepadanya, fa akhbirha anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sampaikan kepada putriku ini yang sedang diuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan anak yang sedang sakit parah atau bahkan hampir meninggal dunia, sampaikan kepadanya bahwa apa yang Allah Jalla wa Ala ambil dan berikan, itu semuanya adalah milik Allah Jalla wa Ala. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Dan sampaikan pula kepadanya bahwa segala sesuatu itu di sisi Allah Jalla wa Ala dengan ajal, waktu yang telah ditentukan. Maka tidak ada istilah mati tiba-tiba, terlalu cepat mati, terlalu mudah untuk mati, ya. Terlalu mudah untuk mati, terlalu cepat untuk mati.
terlalu cepat untuk sakit. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Karena segala sesuatu di sisi Allah Jalla wa Ala itu dengan waktu yang telah ditentukan. Famurha faltasbir wal tahtasib. Maka perintahkan dia bersabar dan mengharapkan pahala kepada Allah Jalla wa Ala atas ujian ini. Setelah orang ini berjalan pulang, maka Usamah bin Zaid mengatakan, fa'adar Rasul. Seketika itu pula Nabi SAW bergerak menjenguk cucunya tersebut. Faqal, innaha qad aqsamat fa'adar Rasul. Maaf. Kemudian utusan putrinya tersebut kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Menyampaikan, innaha aqsamat lata'tiyannaha. Wahai Rasulullah SAW, putrimu ini telah bersumpah agar engkau mendatanginya. Mendengar demikian, maka Usamah bin Zaid mengatakan, faqama Nabi SAW wa qama ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal. Wa antalaqtu ma'ahum. Mendengar demikian, maka Nabi SAW pun berdiri. Juga ikut berdiri bersama beliau saat itu Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal. Ini merupakan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia dan senior. Dan aku ikut serta bersama mereka menjenguk cucu Nabi SAW yang sedang sakit tersebut. Kata Usamah bin Zaid, dan beliau saat itu masih anak kecil. Farufi'a ilaihi as-sabi wa nafsuhu taqaqa'u ka'annaha fi shannah fafadat 'ainah. Begitu Nabi SAW sampai di tempat, maka bayi yang dalam keadaan sakit atau bahkan sakaratul maut tersebut diangkat ke pangkuan Nabi SAW. Nabi pun menangis. Beliau menangis histeris sehingga berlinang kedua air matanya. Wa nafsuhu taqaqa ka'annaha fi shannah. Dan nafas beliau itu taqaqa. Taqaqa itu kata para ulama adalah suara sesuatu yang kering, apakah itu daun ataukah yang lainnya, tatkala digerakkan. Di dalam syannah, syannah ini sebuah wajan, setelah wajan, sebuah wajan atau bejana penyimpan air yang kering. Artinya Nabi SAW menarik nafasnya dalam-dalam, layaknya orang yang sedang menangis dan sedih melihat cucunya tersebut yang sedang sakit berat dan sudah sakaratul maut. Melihat Nabi SAW yang seperti itu, maka Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mengatakan, ma hadha ya Rasulullah, ma hadha ya Rasulullah. Bahkan mana wahai Nabi SAW. Beliau terkejut melihat Nabi SAW menangis, bahkan menarik nafasnya yang begitu dalam, berlinang kedua air matanya karena anak cucunya yang sedang sakit tersebut, dan dalam keadaan sakaratul maut. Beliau mengira itu sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai sabar dan ikhlas. Melihat demikian, maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ma hadza ya Rasulullah. Bahkan sampai lagian wahai Rasulullah SAW. Kenapa sampai seperti ini wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu tersebut. Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat. Menangisnya seorang ayah, seorang kakek, karena melihat anak yang sedang atau cucu yang sedang sakit berat atau dalam keadaan sakaratul maut, itu adalah bukti rahmatnya orang tersebut. Ini adalah rahmat yang Allah Jalla wa'ala ciptakan di dalam hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan Allah Jalla wa'ala tidak merahmati kecuali hanya hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmat. Nah,
Maka dari sini saya mengingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk benar-benar mengingat hadis ini tatkala kita tidak bersikap rahmat. Terkhusus mereka yang mudah membunuh, mudah merampok, mudah memeras, mudah menjangkrik masyarakat, ya, atau orang lain, mudah mengintimidasi, ya, menakut-nakuti orang lain karena kekuatan dan power yang ia miliki. Ingatlah hadis Nabi SAW ini. Wa innama yarhamullahu min ibadihi rahma. Dan Allah tidak akan merahmati dari hamba-hambanya kecuali mereka yang memiliki sifat rahmat. Jadi ketika seorang ya tidak menangis, ya, sedangkan anaknya sakit parah, bahkan dalam sakaratul maut, atau melihat ayah, ibu, atau orang-orang yang cinta, ya, itu kan bukti dia, ya, itu bukan simbol kesabaran dan kekuatan. Ya, justru Nabi SAW mengatakan bahwa tangisan seorang ayah sehingga berinang kedua air matanya karena anaknya yang sedang sakit parah, atau cucunya yang sedang sakit berat atau sudah berada dalam sakaratul maut, itu adalah bukti rahmat dari hatinya yang Allah Jalla wa'ala ciptakan. Dan Allah tidak mencintai dari hamba-hambanya atau tidak merahmati dari hamba-hambanya kecuali mereka yang memiliki sifat rahmat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 1284 dan Imam Muslim pada nomor 923. Para pemirsa yang saya cintai dan hormati, ibu bapak, saudara dan saudari rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis Nabi SAW di atas memberikan kepada kita banyak pelajaran. Kata Syekh, yang pertama adalah masyru'iyatu istishabis sighari li ziyaratil marid ma lam yakun mani'un min dzalik. Anjuran agama menyertakan anak kecil dalam kunjungan menjenguk orang sakit selama ma lam yakun mani'un min dzalik, selama tiada alasan yang membuat kita melarangnya. Sebagaimana di dalam hadis ini, di mana Nabi SAW mengajak Usama bin Zaid ikut serta bersama beliau SAW, dan beberapa sahabatnya yang sudah senior dan lanjut usianya, Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Ubadah dan Mu'adz bin Jabal. Usama bin Zaid yang masih kecil, masih anak muda, ikut serta pergi bersama Nabi SAW dan beberapa sahabatnya yang mulia tersebut untuk menjenguk orang yang sedang sakit, yaitu bayi atau putra dari putri beliau yang bernama Fatimah atau Zainab radhiyallahu anha. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa tidak mengapa anak kecil yang masih muda itu kita bawa menjenguk orang sakit ke rumah sakit atau di rumahnya selama tiada hal yang mengharuskan kita melarangnya. Karena ada kondisi-kondisi kita tidak layak membawa anak kecil ikut serta menjenguk orang yang sedang sakit. Misalkan ada pendarahan yang berat, ya, membuat anak tersebut menjadi takut, tidak bisa berani tidur di malam hari karena masih terbawa pikiran atau ingatannya terhadap orang sakit berat yang sudah dia lihat sebelumnya, atau hal-hal lainnya yang mengharuskan kita tidak membawanya. Dan di dalam hal yang seperti itu, seorang yang sudah dewasa hendaknya benar-benar berpikir bijak. Apakah dalam kondisi yang seperti ini saya layak membawa anak saya yang masih kecil ataukah tidak? Nah, apalagi di tempat-tempat yang anak-anak tidak layak dibawa, akan menimbulkan keributan. Jika kita tahu anak-anak kita ini tidak bisa bersikap diam, ya, tidak bisa bersifat tenang, ya, jangan kita bawa. Ya, akhirnya justru membuat orang yang kita jenguk karena sakitnya bertambah sakitnya setelah kita pulang, gara-gara tingkah laku anak kita. Ya, jadi seorang muslim itu selalu bersikap bijak setiap kali ingin melakukan sesuatu, bahkan ketika ia ingin melakukan sesuatu yang dicintai dan dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala, sekalipun dia berpikir, saya akan membawa anak ataukah tidak. Ya. Apa maslahat dan mafsadah
kalau saya membawanya. Ini hendaknya diperhatikan. Apalagi menjenguk orang sakit. Hukum asalnya dianjurkan. Kita membawa anak-anak agar mereka terbiasa dengan nilai sosial yang mulia ini, yang sangat yang mulia ini, agar mereka juga mendapatkan pelajaran tazkiyatun nufus. Dengan mereka melihat orang yang sakit, hati mereka akan menjadi lembut. Mereka bisa kita ingatkan bahwa kesehatan adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang harus kita syukuri. Ya, bahwa nikmat kematian itu sesuatu yang pasti. Hendaknya kita bersiap-siap yang masih hidup ini, mengumpulkan bekal yang akan kita butuhkan setelah kematian. Karena perjalanan setelah kematian masih sangatlah panjang dan mengerikan. Kebahagiaan dan kecelakaan kita di dalamnya itu tergantung dengan apa yang telah kita kumpulkan di saat kita masih hidup di dunia ini dengan izin Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi kita harus memperhatikan apakah kehadiran anak kita ini akan mengganggu kenyamanan orang yang sedang sakit tersebut ataukah tidak. Apakah kehadiran anak kita ini akan memberi akibat buruk terhadap anak kita sendiri. Karena ada hal-hal yang tidak layak dilihat olehnya yang masih kecil di tempat tersebut dan seterusnya. Faedah yang kedua kata Syekh, ayadatus sibyani wa tamridhuhum wa rahmatuhum min hadiyil Islam. Menjenguk anak kecil yang sedang sakit, merawat dan bersikap rahmat terhadap mereka merupakan petunjuk yang indah dari Islam. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi SAW berangkat menjenguk anak kecil yang sedang sakit berat bersama beberapa sahabat Nabi SAW yang mulia. Beliau bahkan merawatnya, mengambilnya, meletakkannya di atas pangkuannya, bersikap rahmat dengannya, sampai-sampai beliau menangis, berlinang kedua air matanya ketika melihat anak yang sedang sakit tersebut, atau cucunya yang sedang sakit tersebut. Karena ada sebagian orang tua, karena kerasnya hati dan kakunya, atau bahkan mungkin sudah terbiasa dengan sikap zalim dan kasar, tidak tersentuh sedikit pun hatinya ketika melihat cucunya atau anaknya yang sedang sakit berat. Bahkan lebih buruk dari itu, tak sedikit kita melihat sebagian kaum muslimin tidak tersentuh, tidak bersedih, bahkan tidak keluar air mata dari kedua matanya, sedangkan dia berada di hadapan orang tuanya yang sedang sakit berat, yang sedang sakaratul maut. Ya. Demikian juga dengan anak atau cucu mereka. Ini menunjukkan kerasnya hati. Nabi SAW adalah Nabi dan Rasul. Tiada yang lebih sabar, lebih ikhlas daripada beliau dalam menerima suatu musibah dari Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi beliau menangis. Bahkan beliau menarik nafas beliau begitu dalam tatkala melihat cucu beliau yang sedang sakit berat, dan melihat cucunya tersebut sedang sakaratul maut. Beliau menarik nafasnya dalam-dalam, menangis, berlinang kedua air matanya, sehingga membuat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu yang melihatnya berkata kepada beliau, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama." Ini adalah rahmat, wahai Sa'ad bin Ubadah. Menangisnya seorang kakek, seorang ayah, karena cucu atau anaknya yang sedang sakit berat, yang sedang sakaratul maut, atau orang lain yang ia cintai, itu adalah rahmat dari hatinya yang Allah ciptakan. Dan Allah tidak merahmati kecuali hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang luntuan cintai dan hormati, rahmani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang ketiga kata Syekh, ihtimamu syari'i bi'iyadatil marid walau kana sabiyya. Perhatian agama Islam terhadap orang yang sedang sakit, agar dia dijenguk, diperhatikan dan dirawat. Walau kana sabiyan, walaupun dia anak kecil.
Ini fikih tarbiyah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita. Ketika kita mendengar cucu kita yang sedang sakit, kalau anak biasanya sering lah ya, rata-rata orang akan memperhatikannya. Cucu kita, sepupu, ponakan, murid kita, atau bahkan anak tetangga. Terkadang kita agak cuek, karena yang sakit adalah anak kecil. Ya, padahal keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk mereka yang menjenguk orang sakit itu mencakup kunjungan kepada orang sakit yang sudah tua maupun kepada orang sakit yang masih muda. Tak sedikit dari kita yang telah mengetahui keutamaan menjenguk orang sakit, yang diantaranya kalau dia menjenguk orang yang sedang sakit di pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang memohon ampunan kepadanya sampai sore hari. Dan kalau dia menjenguk di sore hari, alhamdulillah, afwan, yarhamukallah. Kalau dia menjenguknya di sore hari, maka akan dimohonkan ampunan untuknya oleh 70.000 malaikat sampai pagi hari. Itu mencakup kunjungan orang sakit yang masih muda maupun yang sudah tua. Bahkan Nabi SAW menjenguk anak kecil yang masih beragama Yahudi, bukan anak yang beragama Islam. Disebutkan dalam Sahihul Bukhari pada nomor hadis 5657 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna ghulaman liyahudin kana yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famariyad. Dulu ada seorang anak kecil Yahudi, beragama Yahudi, tetapi ia sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya karena sedang sakit. Faqala aslim. Kemudian Nabi SAW dalam kunjungannya tersebut menyerunya untuk masuk ke dalam Islam. Masuklah engkau ke dalam Islam. Maka ia pun masuk ke dalam Islam. Ya. Ini penyebutan riwayat yang singkat. Ya. Karena dalam riwayat ini disebutkan bahwa ketika Nabi SAW menyeru anak Yahudi yang sedang sakit berat tersebut untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengucapkan 2 syahadah, ia menoleh ke ayahnya. Dia takut menuruti Nabi SAW akan dimarahi oleh ayahnya. Tetapi ayahnya justru berkata, ayahnya ini masih Yahudi, mengatakan ati' Abul Qasim. Alhamdulillah. Nah. Ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim, itu Nabi kita SAW. Di antara kesombongan Yahudi, dia nggak mengatakan ati' Rasulullah karena mereka mendustakan Nabi SAW karena hasad dan sombong. Tetapi karena ia tahu kebenaran Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasulullah, dan melihat anak yang sudah sakaratul maut, dia mengatakan taati saja Abul Qasim. Maka dia pun masuk Islam dengan mengucapkan syahadah. Kemudian Nabi SAW memuji Allah dengan ucapannya, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Karena mati di atas Islam yang Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi SAW juga berfirman, bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga. Kemudian faedah yang keempat, kata Syekh hafizahullah ta'ala, adalah tawadhu'ul murabbi bi ziyaratil maridhis sahir. Seorang pendidik itu mesti memiliki sifat tawadhu', rendah hati, rendah diri kepada anak-anak didik mereka, dengan menjenguk anak-anak didiknya yang sedang sakit, walaupun umurnya masih kecil, walaupun masih miskin, bukan anak orang kaya, dijenguk apabila kita memiliki waktu yang tepat. Kenapa saya katakan memiliki waktu yang tepat? Karena terkadang jika seorang pendidik menjenguk setiap orang yang sakit, maka akan menelantarkan
maslahat yang lebih besar dan lebih wajib. Oleh karena kami melihat ulama di Yaman yang mereka memiliki pelajaran yang dihadiri oleh ribuan murid, tidak semua yang sakit atau tidak setiap ada yang sakit mereka jenguk. Kenapa? Kalau setiap ada yang sakit mereka jenguk, ya tiap hari libur kajian, libur pelajaran. Sedangkan pelajaran tersebut dihadiri oleh ribuan murid dari berbagai negara internasional yang akan menelantarkan maslahat yang lebih besar. Nah, sebagian masyayikh menyebutkan duduknya saya di atas kursi ini mengajar kalian ini hukumnya sudah fardhu ain. Karena saya sudah ditunjuk sebagai pengajar dan kalian telah datang dari berbagai negeri. Sedangkan kunjungan saya kepada orang yang sedang sakit itu hukumnya sudah sunnah, ya. Kecuali dia belum dijenguk sama sekali, maka hukumnya masih fardu kifayah. Tapi jika ia telah dijenguk oleh beberapa kaum muslimin, maka hukum tersebut menjadi sunnah kepada yang belum menjenguknya. Maka tidak boleh demi sesuatu yang hukumnya sunnah, kita meninggalkan sesuatu yang hukumnya fardu ain. Ini di antara fikih. Ya. Karena sebagian orang juga demi semangat menjenguk orang sakit, dia meninggalkan sesuatu yang lebih wajib atasnya. Meliburkan pelajaran untuk murid-muridnya yang telah berdatangan di tempat-tempat yang jauh dan hukumnya sudah fardhu ain untuknya, atau mengabaikan kewajiban rumah tangganya yang mereka lebih berhak mendapatkan kebaikannya dan tidak bisa ditunda, ya, orang tuanya, anaknya, atau istrinya. Atau, ya, ini juga penting untuk diperhatikan, bertabrakan dengan waktu menuntut ilmu agama. Sedangkan untuk pergi mengunjungi orang yang sakit tersebut masih bisa ia lakukan sebelum atau setelah waktu menuntut ilmu agama. Sebagian mereka rela, ya, meninggalkan kajian, meninggalkan majelis ilmu agama untuk menjenguk orang yang sedang sakit dengan harapan memperoleh keutamaan menjenguk orang sakit, sedangkan dia masih bisa melakukannya setelah atau sebelum waktu kajian. Ini menunjukkan kekurangan kurangnya kefakihan seseorang. Karena para ulama menyatakan talabul ilm adalah afdalut ta'at ba'dal wajibat. Menuntut ilmu agama yang hukumnya sunnah itu merupakan amalan sunnah yang paling dicintai, yang paling utama setelah amalan yang wajib. Bahkan sebagian ulama salaf menyatakan mudhakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja itu lebih utama daripada salat satu malam penuh. Oleh karena Imam Malik menegur seorang muridnya yang meninggalkan majelis ilmu agama untuk suatu salat sunnah. Dia bangkit dari majelis ilmu agama untuk salat sunnah qabliyah. Maka Imam Malik menyatakan bahwa tidaklah amalan yang engkau lakukan ini lebih afdal, lebih utama daripada amalan yang engkau tadinya berada di atasnya, yaitu majelis ilmu agama. Ini menerangkan kepada kita setiap pergerakan kita itu membutuhkan ilmu agama. Jangan sampai kita yang semangat beribadah, semangat mendapatkan pahala, justru karena kejahilan, kurang pertimbangan dengan ilmu agama, justru demi suatu maslahat kita meninggalkan sesuatu yang lebih besar maslahatnya. Atau sebaliknya, demi menjauhkan suatu mafsadah dari kita, justru dengan menimbulkan, ya, mafsadah yang lebih besar. Dan kefakihan yang seperti ini tidak akan dimiliki oleh seseorang tanpa ilmu agama yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf serta tarbiyah dari para ulama. Ya. Kemudian faedah berikutnya kata Syekh, al-isti'anatu bis-sabri wal-ihtisabi 'inda al-musibah. Pentingnya bersabar dan memohon pahala kepada Allah Jalla wa Ala atas musibah. Karena sabar dan ihtisab adalah sumber pertolongan dari Allah Jalla wa Ala kepada seorang hamba yang sedang diuji dengan suatu musibah.
Karena tidaklah seseorang bersabar dan berihtisab, melainkan hatinya akan terhibur. Terhibur tatkala dia mengingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan berbagai keutamaan dan kemuliaan untuk mereka yang berihtisab dan bersabar atas musibah yang menimpa mereka. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Wa'alam anna an-nasra ma'as sabr." Ketahuilah pertolongan Allah itu bersama sikap sabar. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala dengan bersabar dan salat. Kapan seseorang bersabar, maka disitulah, maka saat itulah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala turun kepadanya. Ini penting ya, kata Syekh. Karena terkadang seseorang ketika diuji dengan suatu musibah, walaupun dia sudah belajar, sudah mengaji, ya, seorang penuntut ilmu agama, terkadang ya, dia karena kesedihan yang luar biasa bersikap, bertutur kata, atau berekspresi seperti orang yang tidak pernah mengetahui sifat atau pembahasan sabar dan ikhlas. Itulah anak Adam. Maka dia perlu diingatkan. Contohnya di sini. Anak Nabi SAW kan nggak mungkin jahil. Anak Nabi, putri Nabi SAW, Zainab radhiyallahu anha, wanita-wanita mulia, anak Nabi, anak Rasul. Begitu diuji dengan musibah ini, beliau bersedih, maka Nabi SAW mengingatkan beliau untuk bersabar, mohon pahala kepada Allah, mengingatkan beliau bahwa segala sesuatu itu adalah dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Hendaknya engkau bersabar dan hendaknya engkau berihtisab kepada Allah. Karena semua itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Masih diingatkannya. Bahkan seorang syekh dan ustaz sekalipun perlu diingatkan untuk bersabar dan ikhlas tatkala dia diuji dengan suatu musibah. Karena syaitan itu sangat berambisi, sangat bersemangat dan tidak pernah berhenti menyesarkan anak Adam. Ya. Ini yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang sedang diuji musibah. Memang benar, mereka butuh dihibur dengan uang terkadang ya. Ya, sangat membantu mereka tatkala kita datang membawa sedikit bantuan dengan uang atau buah-buahan atau kayak yang lainnya. Ya, tapi tak kalah penting, bahkan itu yang terpenting adalah menghibur dia. Menghibur dia dengan keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya sebutkan untuk mereka yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Menenangkan hatinya dengan ikhlas, menenangkan hatinya untuk mengingat bahwa semua itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Karena hati mana yang tidak sedih apabila orang tercintanya meninggal dunia, ibu, bapak, anak, suami, istri, atau cucunya yang sedang meninggal, yang baru meninggal dunia atau dalam keadaan sakit berat. Alhamdulillah. Kemudian yang ketujuh, kata Syekh, al-ajru yahsulu fi ziyaratil marid walau kana saghiran. Pahala itu tetap didapatkan walaupun yang dijenguk itu adalah anak kecil. Walaupun orang sakit yang dijenguk itu adalah anak kecil. Yang kedelapan, kata Syekh, ziyaratul maridhi saghiri alladhi lam yudrik fiha tasliyatun liwalidayhi wa takhfifun min huznihim. Menjenguk anak kecil yang sedang sakit, walaupun dia belum dewasa ya, belum mengerti, itu tidak hanya menghibur dirinya, tidak hanya mengambil hatinya, tetapi juga akan menghibur kedua orang tuanya dan meringankan kesedihan mereka. Apalagi yang datang adalah orang-orang yang mulia di mata mereka. Dia anak yang sedang sakit, dia orang miskin, ya. Tiba-tiba yang datang ke rumahnya adalah orang-orang yang mulia di matanya, menjenguk anak mereka yang sedang sakit. Diragukan ini akan menghiburkan hati mereka dan meringankan kesedihan yang sedang mereka rasakan. Tiba-tiba dia melihat ya
seorang ustadz, seorang dai, seorang syekh, seorang ulama, seorang pejabat, imam masjid, hafidz fulan, ya, orang-orang yang mulia di matanya datang menjenguk anaknya yang sedang sakit berat. Pasti senang. Pasti kesedihan yang sedang menimpa mereka akan berkurang. Nah, bahkan itu menjadi kesan yang sangat membekas dan indah bagi mereka. Yang kesembilan, kata Syekh, min fawaidi ziyaratil marid ma yurja fi ziyarati min barakati du'ail aid. Di antara faedah kunjungan kepada orang yang sedang sakit adalah harapan keberkahan dari doa orang-orang yang menjenguknya. Ini yang paling penting untuk diharap oleh orang yang sedang sakit atau keluarganya dari orang-orang yang akan menjenguk mereka. Jangan yang membuat dia paling berharap adalah buah tangan yang dibawa oleh orang-orang yang mengunjunginya. Jangan. Kita berharap dan senang dengan banyaknya orang yang menjenguk kita adalah banyaknya orang yang mendoakan kita yang sedang sakit. Apalagi yang menjenguk kita adalah orang-orang yang terlihat saleh, terlihat berilmu dan saleh. Ini jauh lebih penting, lebih bermanfaat daripada buah tangan yang dibawa oleh orang-orang yang menjenguk kita dari orang-orang kaya atau para pejabat negara. Wa wad'u yadihi 'ala al-marid. Dan di antara adab ketika mendoakan orang yang sedang sakit adalah meletakkan tangan di tubuh orang yang sedang sakit. Wal mashu 'ala jasadih. Mengusap badannya. Wan nafthu 'alaihi 'inda ta'widh. Dan menghembuskan ludah kecil, ludah kecil kepadanya tatkala mendoakannya dengan doa-doa yang telah warid dari Nabi SAW. Tentunya ini jika dalam kondisi normal, bukan dalam keadaan pandemi yang seperti ini ya. Nah, di antara doa yang Nabi SAW bacakan dengan cara yang seperti ini ketika beliau menjenguk orang sakit adalah Allahumma rabban nas azhibil bas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa la yughadiru saqama. Beliau membacanya berulang kali sambil mengusap-ngusap orang yang sedang sakit, kemudian menghembuskan ludah kecil kepada orang tersebut. Ini salah satu dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang sakit. Nah, jangan justru kedatangan kita membuat orang yang sedang sakit semakin parah sakitnya, semakin buruk sakitnya, semakin lebih buruk dari itu membuat dia semakin lupa kepada Allah, semakin ingat terhadap dunia. Begitu ia melihat kita yang teringat olehnya adalah PL ini, PL itu, tender ini, tender itu. Yang tadi dia sudah kurang semangat untuk mengejar dunia ini, dengan adanya kunjungan kita kepadanya justru membuat dia semakin cinta terhadap dunia, semakin condong terhadap dunia. Ya, mestinya kedatangan kita menjenguk dia yang sedang sakit membuat dia semakin ingat kepada Allah, cinta kepada akhirat, termotivasi untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, bersedekah, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang selama ini kurang di dalamnya atau bahkan mengabaikannya. Dari sinilah kita memahami betapa pentingnya kita memiliki banyak teman-teman yang saleh. Karena orang yang memiliki banyak teman yang saleh, otomatis ketika ia sakit, yang akan menjenguknya adalah orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan ketika mereka menjenguknya, maka mereka akan menjenguknya dengan nilai-nilai ilmu yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih ati tayo tinggal sakit dijenguk oleh orang-orang yang berilmu. Ya, menantro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafakallah ya akhi, semoga Allah menyembuhkan engkau wahai saudaraku. Tahurun insyaallah. Ini kan bacaan-bacaan yang dianjurkan.
untuk kita ucapkan di hadapan saudara kita yang sedang sakit. Tahurun insyaallah, penghapus dosa insyaallah ya akhi. Semua kita pendosa. Mudah-mudahan dengan ini dosa-dosa antum terhapuskan, derajat antum menjadi tinggi di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nah, tetap bersyukur kepada Allah. Semua kita milik Allah. Kematian telah ditentukan oleh Allah. Belum tentu antum yang sedang sakit parah seperti ini lebih duluan mati daripada kami. Bisa jadi kami lebih duluan mati daripada antum. Jangan lupa salat akhi. Tetap berzikir kepada Allah. Jaga zikir pagi petang. Zikir setelah salat. Basahi mulutmu. Dan berzikir kepada Allah. Kita pun terharu. Ya. Bahkan bisa menangis. Terharu. Dan membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mengejar cinta. Tapi jika kebanyakan kawan-kawan kita adalah Abu Lahab CS. Atau yang paling mendingnya adalah Abu Nawas. Begitu sampai di tempat kita yang sedang dirawat. Bro, gimana bro? Senyum dikit lah bro. You came dari dengan sakit. Ya. Semangatlah. Kayak mana kau nih? Pala liawak lihatnya kok kayak gini. Ya, ini mudah lah ya. Ya. Bahkan sebagian mereka datang dengan pacar-pacarnya. Yang membuat kita justru semakin bertambah dosa. Ketika mereka datang, membuat kita semakin lupa kepada Allah. Ya, semakin lupa terhadap sholat, semakin lupa terhadap zikir, lupa terhadap Al-Quran. Dan membuat kita semakin cinta terhadap dunia. Dan na'udzubillah, kalau kunjungan mereka membuat kita kufur kepada Allah. Gara-gara ucapan-ucapan dan tingkah laku mereka, kita menjadi orang yang mencela Allah yang sedang menguji kita dengan sakit. Maka dari sini kita memahami betapa pentingnya kita memiliki teman-teman yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah telah selesai kita dengarkan pada sesi pertama tadi. Kajian kita pada sore hari ini bersama Ustaz Farhan Abu Forehan dengan pembahasan menjenguk dan merawat anak yang sedang sakit. Baik, sahabat pendengar dari Radio Syiar Aceh 96,1 FM Kota Banda Aceh, Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, Radio As-Sunnah 91,4 FM Kota Takengon, dan pemirsa STA TV yang ingin bertanya langsung bisa mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor telepon 082 1414 2314 082 1414 2314. Baik Ustaz, telah masuk pesan. Ada 2 pesan ya Ustaz ya. Dari pendengar kita di Langsa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, ada si misalnya dia lulusan pesantren, alhamdulillah ilmu keagamannya ada. Dia tahu hukum tidak sholat, namun dia tidak sholat. Suatu saat dia sadar akan perbuatannya dan dia bertaubat untuk sholat. Apakah sholat dia diterima? Dari Juwita Kota Langsa. Nah, barakallahu fik. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qul li'ibadi وقل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berdosa, pernah kufur, pernah murtad, pernah kafir, ya pernah membunuh, pernah nggak salat, pernah berzina dan berbagai maksiat lainnya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau pesimis dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa apabila seseorang bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih.
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah senantiasa menerima taubat dari seorang hamba selama ia belum di dalam ghargharah. Ghargharah memiliki dua makna di kalangan para ulama. Yang pertama, nyawanya yang sedang ditarik belum sampai di kerongkongannya. Dan yang kedua, belum datang azab yang mematikannya. Maka tidak diragukan lagi apabila seseorang bertobat dari dosa, tidak sholat sebelumnya, kemudian dia kembali menjadi hamba yang saleh, kembali melakukan sholat, tidak diragukan bahwa sholatnya tersebut akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala, selama memenuhi syarat, rukun-rukun dan wajibatnya. Apabila sholat orang yang pernah murtad, yang pernah membunuh, yang pernah berzina dengan meninggalkan sholat juga, pernah kafir, pernah murtad, kemudian dia bertobat, masuk ke dalam Islam, dan kemudian sholat, Allah akan terima sholatnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Baik Ustaz, jazakallah khair. Demikian jawaban dari Ustaz Kak Juwita dari Kota Langsa. Masih tentang sholat Ustaz dari Farid Hidayat di Lam Jame. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya akhil karim. Ustaz, saya punya teman yang bekerja setiap harinya di shift malam dari jam 8 sampai jam 2 malam. Dia pulangnya selalu pagi Ustaz, 2:30 atau menjelang subuh. Namun dia setiap pulang tertidur nih Ustaz. Tertidur dan beranggapan kapan dia bangun dia langsung sholat. Karena mengingat hadis Nabi pernah kebangun kesiangan dan melaksanakan langsung sholat subuh. Namun intinya Ustaz, pertanyaannya, dia jarang bangun subuh di setiap waktu subuh Ustaz nih. Kapan dia bangun dia sholat. Nah, apakah hukum sholat subuh itu diterima oleh Allah? Masya Allah. Terkait diterima tidaknya ibadah seseorang, itu perkara gaib di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang tidak boleh bermudah-mudahan dengan perkara salat. Perkara salat adalah perkara yang sangat fundamental di dalam agama kita. Islam yang paling penting, yang paling besar setelah dua syahadat, setelah perkara iman adalah salat. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Neraka wil untuk mereka orang-orang yang salat tapi diancam dengan neraka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka adalah orang-orang yang lalai dari salat mereka. Di antara maknanya kata para ulama, mereka salat tetapi di luar waktunya. Waktunya sudah habis, sudah selesai, sudah keluar, baru mereka melakukan salat. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian akan datang setelah mereka suatu generasi yang mengabaikan salat, menyia-nyiakan salat, dan mereka pengikut hawa nafsu. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka ghayya. Kata para ulama tafsir, makna adha'us salah, mereka menyia-nyiakan salat, bukanlah mereka tidak salat. Mereka salat, tetapi di luar waktunya. Atau tepat waktunya, tetapi dengan mengabaikan rukun-rukun, syarat, rukun-rukun dan wajibatnya dengan sengaja. Mereka diancam dengan neraka Allah Jalla wa'ala. Kecuali memang seseorang benar-benar jujur dalam beribadah kepada Allah. Dia jujur ingin salat tepat waktunya. Dia jujur akan bangun salat subuh berjamaah tepat pada waktunya. Namun karena kelelahan yang luar biasa, sehingga dia terluput dari salat subuh pada waktunya. Maka dia harus melakukannya begitu ia bangun atau ia ingat. Dan itu menjadi kafarah untuknya. Karena hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man nama an as-salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Wa laysa lahu kafara illa dzalik." Apabila seseorang tertidur dari salat atau lupa, maka hendaknya dia langsung salat tatkala bangun atau ingat. Tiada kafarah kecuali itu. Akan tetapi ingat apabila seseorang jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur dengannya.
Oleh karena ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan amalan-amalan yang wajib, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukannya, maka ia menyatakan, Wallahi la azidu ala dhalik. Aku tidak akan melakukan lebih dari itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, in sadaqa ma'allah yasduqhu. Jika dia bersikap jujur dengan Allah, maka Allah akan jujur dengannya, akan benar-benar membantunya. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang mereka yang selalu telat bangun untuk salat subuh dan melakukannya di luar waktunya karena begadang di malam hari, kata Syekh Utsaimin, kalau itu sudah menjadi kebiasaannya, maka dia akan terancam dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang mereka yang melakukan salat di luar waktunya. Dan itu bukan uzur untuknya, karena dia mampu menyalakan alarm, ya, meminta kepada anggota keluarga atau teman-teman yang ada di sekitarnya untuk membangunkannya. Adapun beralasan kan ada hadisnya, ini kan sudah seperti sengaja, ya. Banyak kok orang yang Masya Allah, ya, selalu begadang karena pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia mampu bangun untuk salat subuh, walaupun setelah subuh dia tidur lagi karena kelelahan yang luar biasa. Adapun menjadikan hadis tadi sebagai bahan untuk bermudah-mudahan meninggalkan salat, ini sangat berbahaya, akhi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya As-Salah, sepakat seluruh ulama Islam sepanjang sejarah Islam bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa membunuh, berzina dengan ibu kandung sendiri, merampok, riba, berjudi, minum khamar. Lebih bejat orang yang meninggalkan salat daripada pembunuh, benzina dengan ibunya sendiri. Lebih bejat orang yang meninggalkan salat daripada homo, daripada dosa lesbi, judi, minum khamar. Orang yang meninggalkan salat lebih buruk, lebih jelek, dan lebih jahat di dalam Islam daripada pembunuh, pelaku homoseksual, pelaku lesbi, judi, khamar, dan dosa korupsi. Jangan main-main dengan salat. Kemudian yang terakhir adalah nasihat. Apabila itu adalah sebuah pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, alhamdulillah, karena dia belum karena memang hanya itu waktu yang diberikan kepadanya, maka secara nasihat anaknya dia berusaha untuk meminta agar dia tidak bekerja di malam hari, meminta shift yang di pagi hari. Karena memang malam itu Allah jadikan sebagai waktu kita beristirahat. Waja'alna al-laila libasa. Kamu jadikan malam itu sebagai bagaikan pakaian, dan juga ya sakana, ya, sebagai sumber ketenangan, sumber ya peristirahatan. Ya. Karena apabila seorang menjadikan malam sebagai waktu bekerja, pasti ya, ada yang kurang dalam kehidupannya dan akan memberikan akibat buruk terhadap kesehatannya. Maka nasihat kami agar dia mengambil yang shift pagi, sekalipun dia tidak bisa melakukannya atau tidak memperolehnya, maka hendaknya dia benar-benar bersikap jujur dengan Allah Jalla wa'ala untuk bisa melakukan salat subuh tepat pada waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan hendaknya engkau menjadi bersama orang-orang yang jujur. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada pertanyaan lain? Masih satu lagi, Ustaz. Baik, silakan. Dari pendengar kita, Ustaz, di Kota Langsa. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz? Apa yang harus Ana lakukan ketika Ana di sekolah dibilang Wahabi oleh teman-teman? Karena Ana ikut manhaj salaf. Mereka berpendapat manhaj salaf adalah manhaj yang sesat. Pada waktu itu, Ana mengatakan Al-Quran lebih penting di hidup kita. Begitu juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian mereka bilang itu saja tidak cukup. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fik. Nasihatnya adalah sabar. Apalagi? Cuma ya nasihat sabar ini seperti sesuatu yang biasa kita dengar ya, karena sangat sering disebutkan. Padahal sabar adalah kunci surga. Ya.
Karena Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ini semuanya adalah sebab kesabaran kalian ketika di dunia untuk tetap beriman dan beramal saleh. Surga adalah sebaik-baik tempat untuk kalian. Sabar ya akhi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang tidak terbatas. Apa yang menimpa orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah hari ini, itu belumlah seberapa ketimbang apa yang telah menimpa para sahabat Nabi SAW di masa itu. Di antara mereka ada yang diludahi, ada yang ditendang, ada yang ditampar, ada yang telanjangi, ada yang dibakar di bawah terik matahari, dan diletakkan batu di atas dadanya, kemudian dilemparkan di tengah-tengah padang pasir, dibakar dengan teriknya matahari. Sebagian mereka, mohon maaf, ada yang ditombak kemaluannya dengan pelepah atau dengan tombak, seperti Sumayyah radhiyallahu anha dilakukan oleh Abu Jahal. Di antara mereka ada yang sedang sholat diganggu, dipukuli, dan dijahili. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang telah mereka ketahui kemuliaan, kejujuran, dan keluhuran akhlak beliau. Orang yang sebelumnya adalah orang yang paling jujur dan mulia di mata mereka. Begitu beliau mengajak kepada tauhid dan sunnah, beliau diganggu dan diusir dari tempat kelahiran. Bahkan ketika beliau salat, terkadang beliau diganggu dengan diletakkan kotoran hewan onta di atas punggung beliau. Demikian juga para ulama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dipenjara berulang kali. Bahkan dipenjara sampai meninggal dunia. Apa kesalahan beliau? Hanya karena mengajak kepada tauhid, membantah ahli syirik, mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya bid'ah, memperingatkan manusia dari sikap ghulu terhadap orang-orang saleh dan terhadap kuburan. Bahkan terakhir beliau di penjara sampai meninggal dunia karena sebuah tulisan yang beliau tulis. Ya, larangan melakukan perjalanan yang jauh, yang berat, hanya untuk menziarahi kuburan. Karena hadis Nabi yang berbunyi, la tushaddur rihal ilal masajid illa ilal masajidis salatah. Janganlah kalian melakukan perjalanan yang jauh untuk suatu tempat kecuali untuk Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena tulisan beliau tersebut, beliau dipenjara sampai meninggal dunia. Nah, dan berbagai pelajaran lain yang dapat kita ambil dari para ulama kita dalam hal ini. Maka nasihat kami adalah sabar. Sampai kapan Ustaz? Sampai Anda mati. Sampai Anda dan saya mati. Ya, kita harus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian mendatangimu. Dan sabar salah satu dari ibadah hati yang sangat mulia. Bahkan Nabi SAW dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ. Sungguh kami telah mengetahui bahwa hatimu menjadi sempit karena celaan ucapan-ucapan buruk mereka. Apa bimbingan Allah kepada nabinya yang seringkali dicaci, dibuli? Anjuran dan petunjuk Allah Jalla wa'ala kepada beliau adalah perbanyaklah zikir kepada Allah, mensucikan Allah subhanallah, dan menjadilah orang-orang yang sujud. Ini solusi terbaik. Ini solusi terbaik. Memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah. Adapun orang mencela dan mencaci maki mereka, kita doakan semoga mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala. Karena sungguh itu tidaklah lebih berat dari apa yang menimpa sebagian para nabi. Tapi mereka tetap mendoakan kaum mereka dengan kebaikan. Seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyatakan, ka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i darabahu qaumuhu
فأدماه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai keluar darah dari tubuhnya. Maka sambil mengusap darah dari wajahnya, nabi tersebut berdoa, ya Allah, mitanya gimana? Kira-kira tamtung pinang tu, tamtung itipa wahabikah, tam lijak terotu itipa, tam lijak terotu dataroi, pum le tu tiga. Tam doa kira-kira apa nam doa? Nempa abe dia Allah mendum. Ya kan? Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan bahwa nabi tersebut sambil mengusap darah dari wajahnya mengatakan, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku karena mereka tidak tahu. Demikianlah kondisi mayoritas masyarakat kita yang mencela seseorang yang berada di atas tauhid dan sunnah. Kebanyakan mereka karena tidak tahu, karena jahil, ditambah lagi syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah dari dai-dai yang menyuruh pada neraka jahanam, dari ulama su, ahlul batil, ahlul bid'ah. Maka katakan, Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka karena mereka tidak tahu. Berikanlah hidayahmu kepada mereka agar mereka mengetahui kebenaran. Kemudian sampaikan kepada mereka dengan penjelasan yang ilmiah dan hikmah serta akhlakul karimah, karena dengan itu mereka akan melihat bahwa seorang yang mereka tuduh dengan kebatilan berada di atas kebenaran dengan penjelasan yang ilmiah dan hikmah dan akhlakul karimah yang diberikan oleh orang tersebut. Karena seperti yang dikatakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, inna 'alal haqqi nura. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Terlihat oleh setiap orang yang memiliki hati yang ikhlas, hati yang bersih dari sifat sombong, dengki, ya, dan cinta terhadap dunia. Kebenaran itu memiliki cahaya yang terlihat oleh setiap manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.